Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun Ibunda Khadijah menemani perjalanan dakwah Rasulullah SAW setelah diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Ketika memasuki umur 40 tahun, Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka orang pertama yang diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam adalah Khadijah. Allah memerintahkan kepada Nabi, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan wahai Muhammad keluargamu yang paling dekat. Yang paling dekat tentu adalah istrinya. Maka ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, pertama-tama yang diajak adalah istrinya. Dan Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang memulai Islam pertama. Setelah Rasulullah SAW mengislamkan Khadijah, dan Khadijah menjadi bagian dari dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi pun kemudian mengajak sahabatnya, dan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, ketika itu Ali bin Abi Thalib yang tak lain adalah saudara sepupunya juga diajak oleh Nabi, dan kemudian Ali bin Abi Thalib juga memulai Islam di tangan Rasulullah SAW melalui wasilah Abu Bakar, orang yang sangat mudah bergaul, orang yang paling banyak teman. Maka kemudian Islam berkembang kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un, Talha, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat yang lain. Kemudian akhirnya berhasil diislamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih dahulu telah memulai Islam. Khadijah sebagai wanita yang juga istri Nabi SAW tidak saja telah memberikan hartanya, tidak saja memberikan tenaganya, pikirannya, tetapi bahkan juga seluruh yang dimilikinya termasuk nyawanya. Selama 10 tahun menemani dakwah Nabi SAW, berbagai rintangan, hambatan dialami oleh Rasul. Mulai dari penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah SAW, Khadijah adalah wanita yang ada di sampingnya, ada di sisinya. Khadijah lah yang selalu meneguhkan, memberikan support, semangat kepada Rasulullah. Ketika orang-orang kafir tidak berhasil dengan penyiksaan untuk mematahkan dakwah yang diemban oleh baginda Nabi SAW, mereka kemudian mulai melakukan upaya lain, mulai dari pemboikotan sampai kemudian fitnah, bahkan akhirnya ancaman pembunuhan. Semuanya itu dialami oleh Khadijah binti Khuwailid. Betapa tidak sedih sebagai seorang istri ketika menyaksikan Rasulullah SAW ketika berada di Ka'bah kemudian dipukul tengkuknya oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth sampai akhirnya pingsan. Tentu sangat sedih. Itulah pengalaman yang dialami oleh Khadijah. Apakah tidak sedih ketika menyaksikan bagaimana sahabat Sumayyah yang merupakan sahabiyah wanita ketika itu juga mengalami penistaan dan bahkan penyiksaan sampai berujung pada syahidnya wanita yang mulia ini? Tentu sangat sedih sebagai sesama wanita. Itulah pengalaman yang dialami oleh Khadijah. Termasuk Khadijah menemani Rasul ketika diboikot selama hampir 3 tahun di Syam Abu Thalib, lembah Abu Thalib. Di lembah itulah Rasulullah dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, termasuk Khadijah, bahkan terpaksa harus memakan makanan-makanan sisa. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan tulang pun akhirnya direbus dan diminum airnya, saking tidak adanya.
Bahkan ada yang juga mengatakan daun-daun pun mereka makan, rumput pun mereka makan. Begitulah kesulitan dakwah yang dialami oleh Khadijah bersama Rasulullah. Selain ketika Khadijah mendampingi Nabi selama hampir 2 tahun naik turun gunung untuk memberikan suplai logistik makanan yang dibutuhkan oleh suaminya. Wajar jika dengan semua pengorbanannya itu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, ketika itu Khadijah sedang berjalan menuju ke arah Nabi. Kata Jibril, itu Khadijah sedang berjalan menuju ke arahmu. Kemudian apa kata Jibril? Sampaikan kepada Khadijah, baligha salamillah wa salami, salam Allah dan salamku, dan sampaikanlah kepadanya, wa baligha fa innallaha qad bana laha baitan fil jannah, sesungguhnya Allah telah membuatkan rumah untuknya di surga. Sungguh luar biasa apa yang diberikan oleh Khadijah pun kemudian dibalas oleh Allah. Sebagaimana kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, al jaza jinsul amal, balasan itu diberikan setimpal dengan amal yang dikorbankan, setimpal dengan amal yang telah dicurahkan. Khadijah dibangunkan rumah oleh Allah di surga karena Khadijah telah memberikan segala-galanya untuk Allah dan Rasulnya di jalan dakwah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita bisa mengambil ibrah darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.